Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari program studi S1 Informatika angkatan tahun 2020 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas atau mereview tentang salah satu jurnal oleh Bapak Komarudin M.Com yang berjudul tentang sistem keamanan berlapis menggunakan metode akses kontrolis dan enkripsi source code pada web login. Keamanan web merupakan isu terpenting dalam setiap implementasi aplikasi berbasis online. Berbagai peristiwa berkenaan keamanan web di berita-berita IT dan praktisi web, kerentanan pada platform web dapat memungkinkan serangan keamanan dengan konsekuensi mulai dari kerugian ekonomi hingga pelanggaran privasi. Misalnya, dalam kasus yang tidak pantas diungkapkan berkenaan dengan catatan kesehatan elektronik. Masalah keamanan ini meningkatkan kebutuhan akan pertahanan yang lebih efektif untuk platform web. Untuk metode akses kontrolis pada penelitian ini yaitu menggunakan tahapan-tahapan berlapis untuk memberikan sistem keamanan pada web, login, form sesuai dengan peran akses kontrolis yang dimiliki oleh user. Berikut ini adalah daftar peran akses kontrolis yang diberikan kepada pengguna. Yang pertama yaitu ada no access, tidak memiliki akses ke dalam internal sistem. Kedua, normal user, memiliki akses ke dalam internal sistem pengguna sesuai dengan hak yang diberikan oleh admin user. Yang ketiga, admin user, memiliki hak akses ke area admin dan semua area kontrol pengguna. Admin user bisa disebut pula dengan super user. Adapun tahapan-tahapan lapisan keamanan yang diberikan meliputi yang pertama ada validation, verification, authentication, dan authorization. Proses tersebut merupakan tahapan keamanan berlapis yang diberikan kepada pengguna untuk bisa masuk ke dalam internal sistem dengan menggunakan metode akses kontrolis. Adapun penjelasan dari model tersebut adalah yaitu pengguna melakukan permintaan untuk bisa masuk ke internal sistem dengan memasukkan username dan password. Peran saat ini yang dimiliki pengguna adalah sebagai no access. Next, setelah memasukkan data login, sistem akan melakukan validasi data melalui client side. Dalam hal ini yaitu menggunakan browser web untuk memastikan bahwa data yang diinputkannya sudah benar-benar sesuai dengan ketentuan login dan aturan yang telah ditetapkan. Jika proses validasi client-side berhasil, maka selanjutnya akan dilakukan proses enkripsi data. Dalam hal ini, file password menggunakan algoritma hash, lebih rinciannya menggunakan enkripsi. Ini dapat dilihat pada penjelasan model. Selanjutnya, dilakukan proses verification, yaitu dengan membandingkan username yang dimasukkan oleh pengguna dengan username yang telah terdaftar atau tersimpan di dalam database. Jika tidak sama username yang dimaksud, maka peran pengguna akan dikembalikan ke posisi no access. Jika proses verifikasi username berhasil, selanjutnya dilakukan proses autentikasi, yaitu proses untuk membandingkan password yang diinputkan pengguna. Dalam hal ini, password sudah dienkripsi. Pengguna dalam identik dengan password yang dimiliki username yang sudah tersimpan di database. Jika proses autentikasi gagal, dalam hal ini password yang diinput pengguna tidak otentik dengan password yang dimiliki username ada di database, maka proses autentikasi gagal dan peran pengguna dikembalikan ke peran no access. Selanjutnya akan dilakukan proses authorization, yaitu otoritas dan kewenangan.
Proses ini penting sekali untuk bisa menempatkan pengguna sesuai dengan peran yang telah ditetapkan oleh organisasi, hak dan wewenangnya. Beberapa peran penting karena akan menentukan apa-apa saja yang boleh dilakukannya demi menunjang peran di dalam organisasi tersebut. Model tersebut menunjukkan berbagai proses activity yang terjadi atas data password yang diinputkan pengguna. Tahapan proses yang terjadi yaitu pengguna melakukan permintaan pada login form untuk username dan password. Setelah melakukan proses validasi dari client side melalui browser web dan melakukan proses enkripsi terhadap teks password yang diberikan oleh pengguna. Dan selanjutnya akan dikirim ke server bersama dengan username yang diberikan. Jadi selama pengiriman dari client side ke server side, data password sudah dalam keadaan terenkripsi dengan menggunakan algoritma hash. Hasil dan pembahasannya yaitu ada struktur database dan form input data untuk menyimpan data username dan password pengguna ke database. Pengujian pertama yaitu input validation. Pengujian validasi ini akan dibuat menjadi dua bagian, yaitu validasi dari sisi klien dan sisi server. Hal ini untuk memberikan hasil yang berbeda dari asumsi perspektif yang berbeda. Form ini disimpan pada file login form HTML dengan format HTML5, dikarenakan agar bisa menggunakan validation input atau required yang mewajibkan pengguna mengisi form yang diberikan. Dalam hal ini, form tidak boleh kosong. Kode lengkap dari file ini dapat dilihat dari bagian lampiran di sini. Hasil pengujiannya melalui browser yang didapatkan hasil sebagai berikut. Dari gambar di atas dapat diuraikan bahwa jika form file tidak diisi, maka akan diberikan peringatan bahwa form harus diisi dan tidak boleh kosong. Demikian juga untuk file password juga harus diisi. Yang kedua, pada bagian file username diberikan McLeod 8. Hal ini dimaksudkan agar isian file username tidak bisa lebih dari 8 karakter. Hal ini hanya saja kelemahannya adalah file ini masih bisa digunakan jika kurang dari 8 karakter. Untuk pengujian sisi server yaitu digunakan source code pada sisi server. Code version dengan nama file input action .cfm yang merupakan file yang digunakan untuk menghandle pengiriman data form dari file input form HTML. Berikut ini adalah source code validasi yang digunakan untuk mencegah user menginputkan data kurang dari 8 karakter dari form file username. Untuk hasil pengujiannya, saat form file username diisi kurang dari 8, maka akan muncul penolakan atas isian tersebut. Pemberitahuan penolakan dari sisi server dan kurangnya jumlah form file yang ditetapkan. Saat form diisi sesuai dengan aturan validasi, maka proses dilanjutkan ke lampiran kedua keamanan, yaitu proses verifikasi. Proses verifikasinya pada bagian ini melibatkan proses di web server dan juga perbandingan data dengan database. Pengujian bertujuan untuk memastikan bahwa username yang digunakan untuk login benar-benar terdapat di dalam database, atau file source code digunakan untuk proses verifikasi untuk menggunakan file login action. Berikut ini adalah source code yang digunakan untuk melakukan verifikasi. Pengujian yang dilakukan dengan menginputkan username yang tidak dapat terdaftar di database dengan asumsi agar bisa mendapatkan hasil respon penolakan atau gagal dari proses verifikasi username pengguna. Untuk hasil pengujiannya, saat isian form file ini dijalankan, maka akan dilakukan pengecekan ke database atas file username. Database memberikan respon bahwa username ini tidak
tersimpan di dalam database. Kemudian web server site menerima informasi tersebut dan menampilkan di browser. Berikut ini adalah tampilan pemberitahuan dari hasil proses verifikasi dan ketidaksediaan username di dalam database. Saat dimasukkan username yang sesuai dengan isi database, maka proses keamanan akan berlanjut ke lapisan berikutnya, yaitu authentication. Pengujian ini akan melibatkan pengujian terhadap password yang sudah dienkripsi dengan algoritma hash. Hal ini dikarenakan password yang dibuat bersamaan pembuatan username menggunakan enkripsi data dan tersimpan di database. Agar password yang digunakan untuk login dapat diautentikasi, maka password tersebut harus dienkripsi juga dengan metode yang sama. Berikut ini adalah source code perubahan pada file input login HTML yang mempengaruhi proses enkripsi pada password. Untuk hasil pengujiannya, saat form ini dijalankan di web browser dan data username dan password diisikan, saat klik tombol login, maka secara otomatis nilai dari password yang diinputkan pengguna akan dienkripsi dalam algoritma hash. Untuk source code pengkodean algoritma hash ini menggunakan sumber dari pihak ketiga. Detailnya dapat dilihat dari source code file C1. Berikut ini adalah gambar form file password yang dienkripsi secara otomatis. Proses login akan dihandle oleh file input action yang sebelumnya dilakukan modifikasi source code-nya agar mampu untuk melakukan proses autentikasi. Saat proses pada sisi server, input action melakukan pengecekan sesuai data password yang dienkripsi dengan yang terdapat di dalam database tersebut. Saat proses autentikasi berhasil, maka akan diberikan pesan bahwa proses autentikasi berhasil. Setelah proses autentikasi berhasil, dilanjutkan dengan proses authorization, yaitu pemberian kewenangan dan hak asasi peran yang diberikan oleh organisasi. Pengujian authorization yaitu pengujian pada lapisan terakhir, ya, pemberian peran sesuai dengan peran yang diterapkan oleh organisasi tersebut. Berikut ini adalah peran yang tersimpan di dalam database-nya. Pada pengujian ini dibutuhkan 2 file tambahan yang digunakan sebagai destinasi dari penggunaan setelah login, yaitu sesuai dengan peran masing-masing pengguna. Hasil pengujiannya, saat dijalankan application web server di atas akan memproses pengecekan kewenangan atas peran yang dimiliki oleh pengguna yang sudah login. Yang kedua, hasil tampilan ini ditunjukkan untuk pengguna dan akunnya berperan sebagai user normal. Hasil pengujiannya, saat login dijalankan, file dapat berjalan sempurna tanpa memberikan pesan error. Enkripsi terhadap file password form login berfungsi dengan baik, walaupun sudah disisipi dengan algoritma hash yang digunakan untuk mengenkripsi value dari file password, tidak ada pesan error yang ditampilkan. Kesimpulan, secara umum, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, web login form dapat menjadi pintu masuk bagi hacker untuk melakukan penetrasi terhadap internal sistem jika tidak menggunakan pengaman yang lebih baik. Kedua, metode access control list dapat digunakan untuk sistem keamanan berlapis pada web login form. Ketiga, penanganan sistem keamanan metode access control list dapat dilakukan melalui server side terhadap web login form. Yang keempat, kelemahan yang muncul dari keamanan web login form menggunakan metode access control list dapat dieksplorisasi seminimal mungkin. Hal ini dikarenakan keterbatasan hak akses yang diberikan. Kelima, keamanan enkripsi source code dapat mengatasi kelemahan dari keamanan web login form metode access control list dikarenakan sulitnya hacker untuk mengatasi variabel yang digunakan pada file form.